Asik, kembali lagi nih di Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, kembali lagi nih di Bibi bareng gue, Bibi Ivan dan juga Bibi Ica. Oke, hari ini kita bakal bahas apa, Ca? Hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang sudah dijanjikan dari minggu lalu ya, saudara-saudara, yaitu pembahasan privilege. Nah, Ivan, kebetulan kan banyak banget yang sering miskonsepsi lah ya tentang privilege itu sebenarnya apa sih, dan kenapa kok orang itu kerap ngobrolin tentang privilege gitu. Nah, menurut lu privilege itu apa, Pak? Sebenarnya kalau gue ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bercanda. Pokoknya menurut gue yang gue tahu nih, biar kita sama-sama belajar juga ya. Kalau nanti teman-teman bisa mendefinisikan privilege, bisa komen di bawah nih ya. Jangan lupa komen di bawah gitu. Kalau menurut gue privilege itu lebih ke kayak apa ya, hak istimewa lah ya, atau mungkin sesuatu yang mungkin kita orang lain punya, yang kita punya orang lain mungkin nggak punya gitu, ataupun sebaliknya gitu. Itu mungkin sebagai itu, atau mungkin starting point. Oke. Nah, gitu. Mungkin ya biar gampang nih ya, misalnya kita pengen naik gunung gitu. Mungkin kalau kita naik gunung tingginya 1000 meter gitu. Asik, tinggi juga nih gitu kan. Terus habis itu mungkin karena adanya si privilege itu tadi, mungkin ada orang yang punya helikopter gitu kan. Oh, dia bisa diturunin di ketinggian 500 meter. Jadi dia tinggal mendaki 500 meter ke atas. Atau ada orang yang benar-benar harus start dari bawah, yang let's say kita bisa bilang dia nggak punya privilege gitu kan, jadi kayak dia harus start dari nol. Itu mungkin gue bisa mendefinisikan privilege seperti itu. Oke. Oh, dari lo gimana, Ca? Privilege itu gimana? Kalau dari sisi gue, kebanyakan kan orang asosiasi privilege sebagai harta ya. Tapi kebanyakan nggak cuma harta sih, teman-teman. Jadi kayak ada juga, misalnya lo punya edukasi tinggi gitu, itu cukup privilege. Lo punya orang tua yang support bisnis lo, itu privilege banget. Lo punya teman-teman yang benar-benar di lingkup orang-orang yang sukses gitu, itu juga privilege gitu. Jadi apapun yang membantu lu dan mendukung lu untuk bisa mencapai sebuah titik kesuksesan, menurut gue itu adalah privilege gitu. Nah, tapi kan sering banget nih ya, gue nge-scroll TikTok ngeliat kayak ada orang webinar nih, guest speaker ya. Iya guys, aku juga pernah susah kayak kalian kok gitu. Dulu waktu aku kuliah di Jerman langsung tutup laptopnya. Nah, biasanya yang bikin kayak gitu-gitu tuh, yang bikin keadaan-keadaan itu terjadi itu karena sebenarnya mindset kita yang terlalu degrading ngelihat orang yang punya privilege gitu loh. Justru menurut gue menganggap orang yang menggunakan privilege mereka adalah orang-orang pinter. Karena mereka menggunakan fasilitas yang mereka miliki dengan baik dan benar gitu loh. Mereka menggunakan resources, mereka menggunakan network yang mereka punya untuk bisa mencapai mimpi kita. Menurut gue justru yang harus ditutup webinarnya adalah di saat orang yang ngomong adalah orang yang nggak utilize kemampuan yang mereka punya. Sama aja kayak lo dikasih talent, tapi lo nggak gunain dengan baik gitu. Nah, Van, ngomongin tentang nggak gunain dengan baik, lo pernah menyalahgunakan privilege lo atau nggak menggunakan privilege lo nggak? Jujur banget nih ya, tadi menanggapin hal yang tadi itu jujur agak menarik sebelum gue menjawab pertanyaan lo ya. Karena waktu itu gue juga sempat lihat Kaisang di podcastnya Om Deddy kalau nggak salah. Ditanyain, lah memang apakah dengan adanya bokap lo seorang presiden itu sebuah privilege gitu kan. So dia malah jawab iya dong, namanya ya privilege. Karena memang harus ya masa dia mau nolak dengan kondisi yang dia punya sekarang gitu kan. Kan nggak bisa, kalau memang bokapnya udah presiden dan memang dimudahkan, ya kita sebagai yang dapat privilege harus manfaatin itu sebaik mungkin. Dan menurut gue jawaban Kaisang itu sangat-sangat cerdas gitu loh. Kalau mungkin ya, karena mungkin di luaran sana, karena takut diomongin orang dan segala macam, jadi dia tuh berusaha untuk seolah-olah pengen berdiri di kaki mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak, udahlah, ya pokoknya dia mau merasa gue ini bikin bisnis A. Ya emang karena gue pinter, karena gue keren, karena gue apa gitu loh. Misalnya mungkin ada support dana atau misalnya support dana terus walaupun dia balikin dananya ke orang tua, itu kan privilege gitu loh. Tapi kadang orang malu untuk mengaku itu sebagai sebuah privilege gitu lah. Itu harus benar-benar mindsetnya dirubah. Kalau lu memang punya privilege,
ya akuin dan manfaatin itu sebaik mungkin gitu. Contohnya ke gue nih, gue ngerasa bahwa gue punya privilege di mana orang tua gue bisa nyekolahin gue di sekolah-sekolah yang bagus, yang istilahnya cukup buat anaknya berkembang dan segala macam. Tapi sometimes mau ya anak muda nih kan, itu suka kayak, aduh demot nih, males gitu kan, kayak padahal kan tahu ya biaya kuliah tuh nggak murah gitu. Nah jadi, dan di saat yang bersamaan kebetulan kita kan ngajar nih Cak di NTT, bener-bener ngelihat gimana, bayangin teman-teman ya nanti yang nonton gitu, satu device handphone buat satu kelas, men, bayangin gitu, lu udah dapat laptop gratis dari bokap nyokap lo, kuliah udah dibiayain, dan lu nggak manfaatin itu gitu. Rasanya kayak wah gila sih gitu. Jadi gue kayak kadang ketika lihat itu gue jadi balik lagi, oh memang waktunya gue bersyukur dengan apa yang privilege yang gue dapetin, dan gue harus manfaatin itu segokil mungkin gitu. Walaupun memang tetap ya namanya sehari tetap ada lah yang ngomel-ngomel kayak aduh malas sekolah lah segala macam gitu ya, tapi harus bisa memanfaatin itu dengan baik sih. Kalau lu gimana Cak? Kalau gue menyalahkan privilege gue karena ego yang gue punya gitu. Jadi kan terbiasa dengan apa ya, kalau misalnya lo bisa mencapai dengan kaki lo sendiri ke puncak sana, lo berarti lo keren gitu. Yes. Kalau misalnya lo nggak pakai dorongan dari orang tua atau bantuan dari orang tua kanan kiri kenalan sana sini, berarti lo keren gitu. Padahal nyatanya enggak gitu loh. Justru kalau misalnya lo bisa menggunakan itu dengan baik, lo bisa mencapai di sana dengan lebih cepat dan lebih besar gitu loh. Itu yang salah satu hal yang gue pernah sadar sih. Maksudnya kayak bukan berarti lo menggunakan resources yang lo punya atau atas misalnya lo ngelanjutin usaha bokap lo gitu misalnya. Ya itu privilege, lo mendapatkan keamanan kan memang. Tapi kan lo bisa punya pilihan untuk kayak, oh iya, karena anaknya ngelanjutin, usahanya jadi makin besar gitu loh. Jadi lo coba take pride dari situnya gitu, instead of lo nggak mau dong, gue nggak mau ngelanjutin usaha orang tua, gue mau bikinnya sendiri. Unless memang lo nggak cocok sama usaha itu gitu. Nah kalau gue sendiri, gue biasanya nggak utilize network yang gue punya gitu. Karena suka mikirnya, ini mah gara-gara bokapnya, ini mah untung banget nyokapnya punya network yang bagus dan sebagainya. Awal gue mikir kayak gitu. Tapi makin kesini, gue mikirnya kayak, dah, justru ya, iya memang jelas bonyok gue keren gitu loh. Bokap nyokap gue keren, makanya gue punya jalan kayak gini yang gue bisa memperlancar arah gue untuk ke bisnis gue ini gitu loh. Jadi menurut gue, diputer aja sih mindset-nya itu gitu. Supaya yang awalnya ego, jadi opportunity gitu. Yes. Dan ini sih Cak, gue setuju banget, walaupun ya orang punya privilege segitu banyak, balik lagi kok ke orangnya. Jangan misalnya teman-teman kayak ngerasa karena gue nggak ada privilege, gue nggak bisa sukses. Bener. Karena gue harus memulai sesuatu dari nol. Loh, itu justru juga bagus. Di saat lo nggak punya privilege, kan lo punya jadi lebih tertantang gitu. Kayak gue nggak punya privilege, ya gue harus lebih gila-gilaan lagi. Waktu itu gue juga nonton nih dari kayaknya podcastnya Om Deddy. Gue fans berat ya Om Deddy kali ya, nonton podcastnya waktu itu, nonton Jerome Pauline ya kan. Itu dia bilang pokoknya dia itu memang bukan dari keluarga yang mampu, dia nggak punya privilege buat les. Pasti lu nonton lah ya di TikTok gitu kan ya. Terus makanya nyokapnya bilang ya, kalau kamu memang kurang dari segi financial, tunjukin. Kalau kamu nggak bisa punya privilege dengan banyak duit untuk bisa les, ya kamu tunjukin kalau lu belajar sendiri, lu juga bisa lebih dari mereka. Dan itu harusnya mindset yang dipunya kita, supaya kita tuh lebih tertantang gitu. Kayak oke bro, kita nggak punya privilege, tapi kita sikat bos, kita tunjukin kalau misalnya ya memang privilege itu nggak menentukan kesuksesan, tapi memang memperbesar peluang yang ada. Dari gue paling gini sih, kalau misalnya lo dengerin dari kota kecil gitu ya, dan lo merasa minder gitu kalau misalnya gue kan bukan di Jakarta, bukan di mana gitu, kayak gue nggak bisa mendapatkan opportunity yang sama. Justru lu harusnya bersyukur gitu loh, lu di kota kecil, pemainnya misalnya belum banyak, dan lu misalnya punya resources yang cukup banyak, dan lu orang lokal di sana gitu loh. Itu masuknya jauh lebih mudah daripada orang asing mau masuk ke sana. Jadi lu coba utilize itu gitu loh. Bahasa daerah yang lo punya itu gunain dengan baik. Budaya yang lu udah dibesarkan itu tolong gunakan dengan baik dan sebagainya, karena itu bakal menjadi aset gitu loh. Aset lu tuh nggak cuma harta gitu loh,
dari talenta yang lo miliki, dari cara lo ngomong, itu juga sebuah privilege dan lo harus alami itu. Dan lo harus gunakan itu dengan baik gitu. Oke, sebenarnya kalau privilege ngomong ini nggak terlalu banyak yang gimana-gimana aja sih, Cak. Tapi yang paling penting adalah kita bisa manfaatin privilege apapun yang kita punya. Karena Tuhan pasti menyertakan kita kayak semuanya tuh punya purpose masing-masing ya kan. Jadi privilege-nya juga masing-masing gitu. Nggak melulu privilege tentang duit. Nggak melulu privilege itu menjamin 100% kesuksesan. Tapi bisa memperluas peluang kesuksesan lo. Itu aja dari gue, Bibi Ivan. Dan gue Bibi Ica. Sampai jumpa di next Bicara Bisnis. Bye-bye.